ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Kalau kalian jadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa. Karena lelucon, kamu bisa dipidanakan. Dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Nah, tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung datang berbondong mendatangi orang itu. Mereka berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang sampai ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada seorang pun yang datang. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang tren. Anak meneruskan orang tuanya. Ya, kalau bapaknya presiden,
Anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak, Ding. Anaknya ada yang nyalon jadi gubernur. Ada juga yang nyalon wali kota. Sudah jangan ngomong lantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena mereka butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku ndak nyangka kamu akan datang. Silahkan. Maaf berantakan. Duduklah. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Kamu udah haus? Udah lapar? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya. Loh, jangan senyum ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu. Lihat. Ganteng tak pacarku? Ya iyalah. Namanya Mas Sami. Lengkapnya Sami liar. Sami liar. Terima kasih. Kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih. Kalau kamu terus ingat sama saya. Kamu pasti kangen. Ya. Sama saya juga. Memang rindu itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar saya saja. Oh, saya kira kamu sudah tidak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru yang lebih ayu, lebih hedon, lebih mon. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, baby. Sekarang aku boleh peluk kamu, cium kamu. Aduh, Mas Sami. Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang. Mas Sami! Mas Sami! Ternyata hanya hayalan saya saja.
punya pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan. Betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut. Jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah. Jadi badut itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kamu menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan perlete. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Oh, bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak harus cerdas dan pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat para pemimpin bukan lantaran karena kecerdasannya, tapi kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang memang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya
Kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang, pilkabe jangan coba-coba buat anak. Kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang bersorak-sorai, penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluhkan. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup! Begitu. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah. Jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar teriakan orang bersorak-sorai. Penuh pemujaan. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Ho 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 ho.